wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Guru Kekinian. Oke, bahasan kita kali ini adalah mengenai materi matematika peminatan di kelas 11 SMA, yakni mengenai persamaan trigonometri dasar part 3. Oke, kita langsung saja. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai ulasan dari soal-soal yang ada di video-video sebelumnya. Yakni yang pertama adalah jika X1 ditambah X2 adalah penyelesaian dari akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0, di mana rentangannya X ini antara 0 sampai 360 derajat. Kita diminta untuk menentukan nilai X1 ditambah X2. Oke, yang pertama adalah kita selesaikan persamaan dari akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0 ini. Akar 2 di sini kan tidak ada embel-embelnya cos. Nah, maka ini yang kita pindah ruas terlebih dahulu ke kanan, yakni menjadi 2 cos X sama dengan minus akar 2. Nah, di sini masih memuat angka 2 variabel dari cos X. Maka koefisien ini kita hilangkan supaya menjadi 1. Maka dengan cara 2 ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi di sini kan perkalian. Kalau kita pindah ruas ke kanan maka akan menjadi pembagian. Oke. Jadi cos X sama dengan minus akar 2 dibagi 2. Atau ini lebih gampangnya dituliskan menjadi minus setengah akar 2. Oke, kita ingat kalau cos berapa yang menghasilkan nilai setengah akar 2? Kalau kita lihat diagram kuadrannya, untuk di kuadran 1 di mana semua nilai sin, cos, dan tan itu positif, maka cos berapa yang hasilnya adalah setengah akar 2, yakni cos 45 derajat. Jika kalian lupa silahkan cek video persamaan trigonometri part 1. Nah, setelah kita tahu nilai cos yang menghasilkan setengah akar 2 itu adalah 45, karena di sini kan kita harus minus. Maka kita cari nilai cos yang bernilai negatif itu adalah di kuadran 2 dan kuadran 3. Saya ingatkan lagi, semua bilang Sinta tampak cantik tanpa kosmetik. Jadi di sini semuanya positif, di sini sin yang positif, di sini tangan yang positif, yang di sini kuadran 4 itu cos yang positif. Jadi cos yang positif itu hanya di kuadran 1 dan 4. Ini aja yang nilai cosnya sama dengan positif. Berarti yang negatif hanya di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, kalau untuk kuadran 2 sekarang, berapa sudut yang setara dengan 45? Kalau untuk kuadran 2 180 ini tangannya, maka kita carinya ini adalah 180 kita kurangi dengan 45. Hasilnya adalah 135. Jadi kita dapatkan di sini nilai yang pertama adalah 135. Nah, untuk yang kuadran 3 itu adalah kita cari lebihnya dari 180. Jadi di sini adalah 225 derajat. Jadi kita mendapatkan hasil dari X itu adalah 135 derajat dan 225 derajat. Dan di sini sudah memenuhi rentangan antara 0 sampai 360. Nah, jadi jawabannya ini adalah 135 dan 225 derajat. Permasalahan yang nomor 2A adalah sin X sama dengan setengah akar 3, di mana X nya rentangannya dari 0 sampai 360 derajat. Seperti kita ketahui, sin berapa yang sama dengan setengah akar 3? Untuk kuadran 1 di mana semuanya positif, sin yang menghasilkan setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Maka kita cari sin berapa lagi yang hasilnya positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2
berarti 180 derajat kita kurangi dengan 60. Berarti di sini nilainya adalah 120 derajat. Jadi kalau gitu kita dapatkan nilai X sama dengan 60 derajat dan 120 derajat. Gitu aja, simple sekali. Selanjutnya untuk yang poin B, di mana nilai dari sekarang adalah latihan soal-soal untuk kalian berlatih. Jika kalian menyukai video ini silahkan like, subscribe, dan share. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Di sini kita ketahui untuk kuadran. Nah, gampangannya itu adalah kita pakai kuadran ya, untuk mudah mengingat. Jadi jangan dihafalkan. Jadi kita pakai logika di kuadran aja. Cos di kuadran 1 yang nilainya setengah itu adalah cos 60 derajat. Nah, untuk yang kuadran 2 berarti mau nggak mau kita pakai 180 kita kurangi dengan 60 derajat. Dan ini 120 derajat. Tapi apakah kuadran 2 nilai cos positif? Enggak. Maka yang kita ini kuadran 2 tidak kita pakai ya, karena nilai di kuadran 2 itu negatif nilai cosnya. Untuk kuadran 3, nah berarti 60 derajat ditambah 180 ya, ini berapa? 240. Dan ini juga salah. Kenapa? Karena nilai dari kuadran 3 nilai cos itu adalah negatif, sehingga kita pakainya yang di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 360 kita cari kurangnya. Jadi 360 kita kurangi dengan 60 derajat, sehingga kita dapatkan di sini adalah 300 derajat. Sehingga kalau gitu rentangannya adalah X itu 60 derajat dan 300 derajat. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah bahwa rentangannya itu bukan 0 sampai 360 seperti biasanya ini, tapi 2pi. Kalau gitu di sini sudutnya kita rubah menjadi 2pi, jadi pi, berakhiran pi. Sehingga di sini kita rubah 60 derajat itu berapa pi? Nah, kalau gitu 60 per pi itu nilainya adalah 180 derajat ya. Kalau sudut pi itu adalah 180 derajat. Berarti di sini nilainya adalah 60 dibagi 180, jadi sama dengan 1/3 pi. Untuk yang 300 derajat itu bagaimana? Berarti sama saja seperti yang tadi. 300 dibagi dengan 180. Nah, nolnya kita coret, kita bagi 2, disederhanakan 15 dibagi 9 pi. Lalu kita sederhanakan lagi, dibagi berapa? 3. Dibagi 3, 15 itu adalah 5, 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah ini, 1/3 pi dan 5/3 pi. Itu sangat simpel sekali ya. Untuk nomor 2 poin C, dimana kita punya tangan X sama dengan 1, rentangan X nya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Oke, gampang sekali. Kita gambar kuadrannya lagi. Tangan yang nilainya positif 1 kemarin itu adalah, ingat gak berapa? Betul sekali, 45 derajat. Nah, kalau gitu 45 derajat di kuadran 1 dengan nilai tangan yang positif lagi di kuadran berapa? Kalau kuadran 2 yang positif adalah sin. Kuadran 3 yang positif adalah, betul sekali, tangan. Jadi kita cari yang di kuadran 3. Jadi ini 180. Untuk kuadran 3 berarti kita cari apanya dari 180?
lebihnya tadi 45, berarti kita cari lebihnya 45 dari 180. Berapa? 180 kita tambahkan 45, 225 derajat. So easy. Jadi kita dapatkan nilai X di sini adalah 45 derajat dan 225 derajat. Gampang sekali ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang permasalahan nomor 3. Tentukan X dari tan X plus 15 sama dengan minus 1, di mana X nya rentangannya dari 180 sampai 360 derajat. Kalau gitu kita selesaikan dulu persamaan ini. Tangan X plus 15 sama dengan minus 1, di mana letak tangan yang minus. Nah, kalau di awal tadi nomor 2C kita sudah tahu tangan yang positif adalah kuadran 1 dan kuadran 3. Berarti untuk yang minus pasti selain kuadran 1 dan kuadran 3, yakni kuadran berapa? 2 dan 4. Kita cari di antara kuadran 2 dan 4. Nah, kemarin ya betul. Sebelumnya adalah nilai dari tangan yang nilainya sama dengan 1 tadi di poin C itu adalah 45 untuk kuadran 1. Berarti untuk yang lainnya itu yang sama dengan 1 itu adalah berapa? Kuadran 2. Kita cari. Kalau kuadran 1 itu 45, berarti untuk yang kuadran 2 180 kita kurangi dengan 45 derajat. Berarti kita dapatkan berapa untuk yang kuadran 2? Sudutnya terus kali 135. Nah, sedangkan untuk kuadran 4, kuadran 4 ini kita ambil dari 360. Berapa kurangnya dari kuadran dari 360? Jadi 45 derajat di 360 dikurangi dengan 45 derajat. Berapa? 315 derajat. Nah, di sini kita sudah dapatkan nih nilainya. Nilai dari tangan yang hasilnya minus 1 itu adalah 135 derajat dan 315 derajat. Oke, perhatikan dulu rentangannya di sini kan kita ditanyakan tangan X plus 15. Berarti ini rentangannya juga kita harus rubah dengan plus 15 derajat. Bagaimana? Jadi ini 180 ditambah 15 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 ditambah 15 derajat. Sehingga rentangannya yang baru adalah 195 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 375 derajat. Oke, kalau gitu, nah di sini kita dapatkan rentangannya 195 derajat sampai dengan 375 derajat. Nah, kita tadi dapatkan ini sudutnya 135 dan 315. Nah, di antara 135 dan 315 yang memenuhi rentangan ini yang mana? Pastinya 315 derajat. Jadi di sini X yang memenuhi itu adalah 315 derajat. 135 tidak memenuhi karena tidak termasuk rentangannya ini. Oke, selain itu jangan lupa tadi di awal permasalahannya adalah X plus 15. Jadi ini X plus 15 itu sama dengan 315 derajat. Nah, nilai X nya sendiri jadi belum selesai nih ya. Hasilnya adalah 315 kita kurangi dengan 15. Jadi hasilnya adalah 300 derajat. Ini yang betul. Bukan 315 lagi, tapi 300 derajat. Karena 315 itu tadi kita hanya menentukan sudut mana yang memenuhi nilai sama dengan min 1. Tangan sama dengan nilainya min 1, 115 dan 315. Nah, yang masuk rentangan itu adalah 315. Nah, padahal di soalnya itu masih X plus 15 sama dengan 315. X nya sendiri berarti harus kita kurangi dengan 15.
Jadi hasilnya adalah 300 derajat. Oke, selamat bagi kalian yang sudah menjawab dengan benar soal-soal latihan yang ini. Oke, berikutnya adalah ada lagi nih tantangan buat kalian ya, soal-soal yang lebih greget. Oke, sekarang latihannya ada 5 nomor. Yang pertama adalah tangan dalam kurung 3x min 15 derajat sama dengan 1, di mana 0 sampai dengan x sama dengan 306 derajat. Untuk nomor 2, tangan 4x sama dengan min akar 3, di mana rentangannya x antara 0 sampai dengan 2pi. Lalu nomor 3 adalah sin 5x sama dengan minus setengah, di mana rentangan x itu 0 sampai dengan 2pi. Nomor 4, cos 7x sama dengan setengah akar 2, di mana rentangannya x sama dengan 0 sampai dengan 2pi. Nomor 5, 2 sin 4x min akar 3. Diulangi ya, 2 sin 4x min akar 3 sama dengan 0. Rentangannya x antara 0 sampai dengan 360 derajat. Oke, itu semoga kalian bisa memahami dan kita ulas soal latihan ini di video berikutnya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share supaya banyak teman-teman kalian yang bisa belajar juga mengenai materi ini. Oke, itu aja. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.